Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas mengenai fluida statis. Nah, dasar dari materi ini yaitu kita mempelajari tentang massa jenis zat atau disingkat dengan rho. Nah, cara mencari rho itu, yang pertama kita bisa menimbang massa benda tersebut dengan menggunakan neraca. Lalu kita timbang volume benda tersebut dengan menggunakan gelas ukur. Terakhir, kita bagi massa yang dihasilkan oleh neraca dan dibagi dengan volume yang dihasilkan oleh gelas ukur tersebut. Nah, secara matematika atau secara matematis, mencari massa jenis itu bisa menggunakan rho sama dengan M per P, atau massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume benda, di mana satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik, satuan dari massa adalah kilogram, dan satuan dari volume itu adalah meter kubik. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari massa jenis tersebut, itu nanti ada 3 keadaan. Yang pertama, jika massa jenis itu lebih besar daripada massa jenis dari fluida, maka benda akan tenggelam. Nah, ini dapat kita lihat dari sebuah kelereng. Walaupun dia sangat kecil, tapi massa jenisnya itu pasti akan besar, maka benda tersebut akan tenggelam. Kelereng jika kita celupkan ke dalam sebuah lautan. Yang kedua, jika massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka benda tersebut akan mengapung. Ini dapat kita lihat seperti sebuah kapal yang sangat besar berada di sebuah lautan yang sangat luas. Kapal tersebut dia akan mengapung. Nah, kemudian ada beberapa macam massa jenis zat yang sudah ditetapkan oleh satuan internasional. Misalkan massa jenis dari air laut, darah, bensin, air raksa, es, aluminium, dan segala macam logam, serta beberapa macam gas. Ada helium, oksigen, hidrogen, dan uap air. Nah, kemudian ada beberapa hukum yang harus kita ketahui dalam fluida statis ini, yaitu yang pertama dinamakan dengan hukum Pascal, yaitu kita mempelajari tekanan pada zat padat. Artinya kita mempelajari tekanan yang dihasilkan oleh benda yang berada di daratan. Contohnya misalkan sebuah pipa hidrolik, piston, dan segala macam. Nah, itu dapat dirumuskan. Tekanan atau P disingkat dengan P sama dengan F per A, atau tekanan itu adalah besarnya gaya yang dihasilkan oleh suatu benda tiap satuan luas permukaannya, di mana nanti P itu tekanan, nanti satuannya adalah Newton per meter kuadrat, atau boleh juga kita sebut dengan Pascal. Kemudian ada F itu adalah gaya itu satuannya nanti itu adalah Newton. Dan terakhir ada si A, luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, yang kedua, itu kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatis. Artinya tekanan yang berada pada zat cair. Nah, itu nanti dirumuskan dengan menggunakan P sama dengan rho kali G kali H, atau tekanan hidrostatis itu dapat kita ciptakan dengan menghitung dari massa jenis zat fluida tersebut dikalikan percepatan gravitasi bumi dan dikalikan juga dengan kedalamannya, di mana kedalamannya itu nanti kita ukur dari atas ke pusat bendanya. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu kita sudah ketahui sejak SMP, itu adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat.
Nah, yang terakhir, setelah kita mempelajari hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan juga kita harus mengetahui tekanan mutlak atau dinamakan dengan tekanan Gauge, di mana nanti tekanan Gauge itu adalah tekanan atmosfer bumi ditambahkan dengan tekanan Gauge itu sendiri, di mana nanti tekanan atmosfer bumi itu adalah besarnya 1 kalikan 10 pangkat 5 Pascal. Itu sudah satuan internasional. Oke. Itu dia ya, 3 yang harus kita kuasai di fluidastatis ini, yaitu tadi yang pertama ada hukum Pascal atau tekanan pada zat padat, kemudian ada tekanan hidrostatis, dan yang terakhir ada tekanan mutlak. Nah, aplikasi dari beberapa macam hukum Pascal itu dapat kita lihat pada misalkan dongkrak hidrolik, pada piston, atau kita juga bisa menggunakan prinsip Sanyo ya, yang kita ketahui bahwasanya air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tapi menggunakan hukum Pascal bisa kita arahkan air itu mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dengan memberikan sebuah tekanan. Oke, itu dia. Nah, kemudian selain ada hukum Pascal, di fluidastatis ini juga ada namanya hukum Archimedes, yaitu mengenai gaya apung. Nah, di gaya apung inilah kita mempelajari sebuah benda yang walaupun dia sangat berat, tapi pada keadaannya di dasar lautan dia akan mengapung. Kenapa? Karena pada hukum Archimedes ini kita akan mempelajari lebih detail mengenai massa jenis atau kerapatan, atau disingkat dengan rho dalam bahasa fisikanya. Nah, nanti dirumuskan F sama dengan rho dikalikan G dikalikan volume, di mana nanti rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G itu gravitasi bumi, dan V itu adalah volume. Oke, dari hukum Archimedes kita dapat menyimpulkan suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, nanti ada syarat-syarat mengenai kapan benda itu terapung, kapan benda itu akan melayang, atau benda itu akan tenggelam. Yang pertama, syarat benda akan mengapung itu adalah ketika massa benda lebih kecil dibandingkan dengan massa fluida atau kerapatan, atau disingkat dengan rho. Nah, yang kedua, syarat benda itu akan tenggelam jika nanti massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat fluidanya. Dan terakhir, kalau benda itu akan melayang, artinya dia sama-sama berat dengan zat fluidanya, itu akan massa jenis bendanya akan sama dengan massa jenis fluidanya. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai materi fluidastatis ini, kita coba membahas satu contoh soal. Oke, sampai di sini dulu materi kita mengenai fluidastatis ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.